Halo semua, kembali lagi di channel gue Coki Hartono by Galeri Honda. Sekarang di samping gue ini ada compact SUV idaman ya, compact SUV idaman. Jadi ada XR-V Special Edition. Perlu kita ketahui bahwa XR-V ini punya dua varian mesin, ada 1800 cc dan yang 1500 cc. Dan yang menjadi primadona itu ada di ini sih. Kalau dari kita lihat rating penjualan ya di dealer sendiri, itu emang paling banyak peminatnya di 1500 cc Special Edition. Untuk kita kilas balik sebentar, bahwa Special Edition untuk XR-V Special Edition ini lahir itu di tahun 2018. Kalau kalian ingat sebelumnya pertama kali launching XR-V 2014, itu kan grillnya masih warna hitam tuh. Itu tipe tertingginya hanya di tipe E waktu itu, di yang 1500. Pas ada facelift di 2018, bukan facelift ya sebenarnya, tepatnya MMC lah, minor change. Itu baru ada tambahan varian, yaitu Special Edition 1500 cc. Saksikan terus videonya apa aja yang ada di Honda XR-V Special Edition ini. Oke, kita langsung ke bagian depan ya. Kalau untuk tampilan grillnya kan kalian udah pada tahu semua bahwa ketika MMC yang dari black piano terus ada chrome kecil sedikit di grillnya, sekarang benar-benar berubah, itu warnanya benar-benar chrome dan ini nyambung membelah sampai lampu sini nih. Wah, ini yang jadi kelihatan lampunya pun kelihatan agak sipit ya sekarang ya dibandingkan yang sebelum MMC. Terus dari lampunya, tipe varian 1500 cc ini yang mirip sama Honda XR-V Prestige. Jadi kalau dari depan sekilas emang nggak sekilas ya, emang kalau dari depan itu benar-benar sama persis dengan XR-V Prestige. Nanti kalau dari samping baru kelihatan kalau ini SE atau yang Prestige. Nah, dia lampunya full LED, lampu utamanya LED, udah ada DRL, Dynamic Running Light. Terus lampu jauhnya LED, sennya LED, sampai fog lampnya pun LED. Grillnya kan dia tadi chrome ya, terus ada grill radiatornya, dia modelnya Handycom gini, warnanya doff, sama ini dia ada spoiler di depannya, warnanya juga doff gini ya, matte gini. Lanjut ke bagian samping. Nah, ini sekarang kita langsung lihat dari bagian samping. Tadi kan gue sampaikan bahwa kalau dari depan emang ini SE ini mirip banget dengan XR-V yang tipe Prestige yang tertinggi, karena dari tampilan depan kita bisa lihat lampunya full LED, fog lampnya full LED. Nah, kalau dari samping baru kelihatan. Yang membedakan adalah antara XR-V Prestige dengan Special Edition ada di velgnya. Kalau velgnya yang Special Edition dia palangnya begini ya, palang 5 gini lurus. Kalau yang Prestige dia itu kayak kipas, tapi sama-sama two tone color gitu, dengan ukuran juga sama. Ini pakai ring 17, dan bannya pakai Bridgestone. Terus profil bannya itu di 215/55. Dan sama-sama udah dilengkapi cakram juga depan belakang. Sama-sama udah ada fitur ABS, ABD, VSA, dan Hill Star Assist. Kita lanjut, ini ciri khasnya ya, ada fender gini, ada fender gini yang menegaskan bahwa ini adalah SUV. Lanjut lagi, bagian sennya udah dilengkapi dengan LED ya, LED sennya udah LED di sini. Terus handle pintunya udah chrome dan dia sudah smart entry atau keyless entry. Jadi dari sebelah kanan atau kiri ini bisa kita aktifkan. Jadi kita kunci, kalau ngunci tekan tombol yang ada ini hitamnya, set. Kalau untuk ngebukanya kita tinggal selipkan tangan kita, set, dia udah kebuka. Kita lanjut ke bagian belakang. Ya, desain-desain compact SUV ya begini ya, compact SUV yang menjadi primadona saat ini di kelas compact SUV itu adalah Honda XR-V. Kita bisa bandingkan dengan brand-brand sebelah, bahwa lahirnya XR-V waktu itu ini kan generasi kedua XR-V ya. Jadi waktu itu sempat membunuh, bahasa gue, sempat membunuh brand-brand lain waktu itu yang lagi booming ya. Kehadiran XR-V ini membunuh beberapa brand yang emang punya compact SUV juga. Dan ini desain pintunya, jadi buka handle-nya itu dari sini. Mungkin kalau biasanya di sini kita nyari nggak akan ada handle-nya, jadi dia ada di sini. Ya enggak? Tangki bensinnya ada di sini, sebelah kiri.
dan dia tuasnya ada di bagian driver. Untuk ban belakangnya ya kayak gini, dia udah cakram, terus dia pakai suspensinya itu tadi yang depan itu McPherson Strut, yang belakang itu Hashep Frosim Beam. Jadi untuk suspensinya XR-V ini ya disesuaikan lah dengan emang konsep model mobilnya. Kita lanjut ke bagian belakang. Udah dari belakang kita lihat kesan sportinya ya. Pertama dari shark fin antena. Ini dilengkapi dengan shark fin antena, ada spoiler dengan high mount stop lamp. Terus ada defogger belakang juga, ada wiper, ada list chrome yang ada di pintu bagian bagasi. Kalau untuk lampunya sendiri, lampu malamnya LED. Terus tapi dia lampu sennya sama lampu mundurnya masih halogen, guys. Terus ada emblem Honda XR-V. Nah ini walaupun special edition, jadi dia nggak ada kayak ini ya, kayak emblem yang menunjukkan bahwa ini special edition. Jadi kalau kalian nyari dari sisi belakang, kan biasanya kan ada kan, kalau Mobilio contohnya itu ada tipe E, tipe S, tipe RS. Dia ada emblemnya, S atau ini Mobilio S atau Mobilio E atau yang RS. Tapi kalau di XR-V itu nggak ada. Dari tipe S pun dia nggak ada emblemnya, tipe E nggak ada emblemnya, special edition pun nggak ada emblemnya. Kita lanjut ke bagian bagasi. Dan ini adalah salah satu yang gua suka ya, karena bagasinya luas banget. Apalagi dengan pelipatan kursi belakang yang bisa rata lantai, jadi kalian bisa benar-benar bawa barang yang banyak pun nggak akan khawatir gitu loh. Dan udah dilapisi dengan karpet bludru gini ya, udah dilapisi dengan karpet bludru. Terus ban serepnya ada di sini. Dia full size sama dengan velg bawaannya. Terus dongkrak juga ada di sini, toolkit juga ada di sebelah sini. Oh iya, satu lagi dia ditambahin lampu ya. Ada lampu halogen sih, warnanya kuning ya. Cukup untuk nambah penerangan di dalam bagasi mobil. Ini gue coba kalau misalkan bangku belakang gue lipat dan dia akan jadi luas banget. Set. Dia rata lantai ya, jadi rata lantai sampai jok baris kedua. Dan tarau, kalian bisa tiduran bro, bisa tiduran mas. Keren, ini lega banget. Jadi kenapa mobil ini jadi primadona untuk kelas compact SUV ya? Ya karena ini untuk akomodasinya lengkap, terus bagasinya yang super besar menurut gue di kelasnya, punya bagasi yang cukup luas yang jelas. Dan ini kan kalian bisa atur karena pelipatan jok baris kedua itu 40-60, kalian bisa atur. Jadi misalkan kalian bawa barang yang panjang tapi kalian masih butuh space buat penumpang, kalian bisa lipat satu kursi aja, satu kursinya masih bisa untuk penumpang. Kita lanjut ke interior. Gua langsung masuk ke dalam interior baris kedua ya Honda XR-V ini. Jadi untuk pertama dari pintu dulu deh. Dari pintu dia handle pintunya itu udah ada list chrome. Udah dikelilingi list chrome juga, handle juga list chrome. Terus ada sedikit tempat penyimpanan di atas ini. Terus ada speakernya dan ada satu cup holder. Terus di depan gua persis ini joknya. Dia udah dilengkapi dengan seat pocket dan satu cup holder di tengah. Dan ini tapi belum ada power outletnya ya. Untuk sandarannya, nah ini jadi untuk XR-V walaupun dia kelihatannya nggak bisa diatur recliningnya, ternyata dia masih ada recliningnya. Ini posisi yang, nah ini posisi pertama dan ini posisi keduanya. Ini masih relax banget sih, dan ini yang udah paling rebah ya. Jadi ini masih relax, dilengkapi dengan 3 headrest adjustable. Jadi ada tiga headrest adjustable dan dilengkapi dengan seat belt untuk 3 penumpang, 3-point seat belt. Oh iya, material joknya sendiri ini udah dilapisi kulit ya. Oke, ini bisa gue buka nggak sih? Janganlah, nanti kita lihat di depan aja. Ini material udah kulit. Dan ini kalau untuk 3 penumpang, kalian bisa di tengah emang ada gundukan sih sedikit, tapi nggak terlalu tinggi. Gue coba untuk jok yang bagian tengahnya ini emang agak lebih tinggi daripada yang kiri kanan.
Dan untuk sandarannya ya emang pasti lebih keras, karena dia sebenarnya ini ada armrest juga di tengah sini, ada armrest karena dipastikan, jadi gue nggak bisa cobain armrestnya. Tapi kalau untuk bertiga ini masih oke, walaupun yang tengah harus, pertama dia agak keras joknya, sandarannya pun agak keras, serta kakinya kita kalau biar nyaman harus ke kanan dan ke kiri gundukan, karena ada gundukan ya di tengah. Oke, kita langsung lanjut ke bagian driver. Oke, dan sekarang gue udah ada di bagian driver ya, atau kemudi, tepatnya di Honda XR-V Special Edition. Kalau dari setirnya ini udah dilapisi kulit dengan jahitan-jahitan warna putih. Terus dari door trimnya ini dilapisi kulit, walaupun tadi yang belakang, yang atas ini masih hard plastik, tapi yang di sini udah kulit, full kulit ya. Ini udah full kulit, ini kulit juga sandaran tangannya, armrestnya. Terus ada di sini ada tombol untuk retractable mirror, ada pengaturan spion sendiri, ada pengaturan auto up down yang hanya di sebelah sisi driver. Nah, kalau untuk setirnya ini bisa teleskopik. Nah, bisa teleskopik dan tilt steering. Dan emang kalau untuk posisi kemudinya Honda emang nggak usah perlu diragukan ya. Gue sendiri emang ngakuin bahwa ya Honda ini emang nggak perlu diragukan. Jadi bener-bener pas aja gitu dibawanya. Dan untuk visibilitas keluar ini bener-bener yang lega banget, karena dashboardnya ini agak memanjang ke kaca, jadi kelihatan lebih bener-bener lebih lega banget visibilitasnya gitu. Nah, terus untuk apalagi di setir ada tombol-tombol banyak. Di sebelah kanan ini ada cruise control, dia belum ada tip cruise control. Terus ada juga pedal shift, jadi untuk simulasi kemudi secara manual. Terus di sebelah kiri sini ada audio steering switch gitu. Untuk AC-nya kita coba nyalakan displaynya. Oh, kita ke meter clusternya dulu ya. Meter clusternya tampilannya ya masih begini ya. Sebelah kanan itu digital, LCD digital gitu, bulat. Di sini ada mengetahui untuk konsumsi bahan bakar, trip A, trip B, terus ada range, terus ada average, ada temperatur luar, dan ada jam. Nah, ini ada di tengahnya sendiri. Untuk speedometernya ini ada cincin di lingkaran, dan ini warnanya bisa diganti-ganti guys. Jadi nanti ini fungsinya adalah ini bisa jadi lampu eco lamp. Artinya nanti lampu ini akan mengedukasi Anda bahwa kalau cara mengemudi Anda itu hemat bahan bakar, dia biasanya warnanya akan hijau gitu loh. Tapi kalau sebaliknya, maka kita berarti bawanya kurang irit, apa gimana sih bahasanya ya, pokoknya itulah eco lamp. Jadi mengedukasi kita bahwa cara membawa kendaraan kita ini udah bagus atau enggak, irit bahan bakar atau enggak gitu. Jadi dia ada indikatornya. Terus kalau dari head unitnya, ini head unitnya udah dilengkapi dengan ini ya, udah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi kalian bisa colokin aja kabel original ya, harus original. Ini di sini ada slot untuk USB dan aux di head unitnya. Dan dia ini modelnya ala-ala floating gini. Bedanya dengan yang E, kalau yang E itu in-dash. Dia untuk head unitnya itu pakai 8 in, sama dengan yang Prestige gitu. Dan untuk dashboardnya ini di atas itu hard plastik, tapi yang di sini ini dilapisi kulit gini ya, soft touch gini. Nah, terus AC-nya ini sebenarnya AC-nya ini dia touchscreen gini ya, jadi bukan tombol kapasitif atau bukan yang model puter-puter. Jadi ini sama dengan yang jadi semua XR-V, yang S dia masih manual, jadi masih puter. Kalau yang E, SE dan Prestige ini udah touchscreen kayak gini. Dan hanya tipe E, SE dan Prestige yang sudah menggunakan start stop engine. Kalau di tipe S belum, yang paling bawah. Dan dia kalau yang di tipe S juga belum ada pedal shift dan cruise control. Waktu itu kan udah pernah gue review juga ya, waktu tipe S manual itu kita bisa lihat dia nggak ada cruise control dan nggak ada pedal shift.
Waktu itu yang kita review manual ya, jadi emang nggak ada pedal shift kalau manual. Oke, dan kalau kita lihat dari sini dia namanya high deck console ya, high deck center console. Jadi modelnya kayak gini agak tinggi, jadi lebih enak dilihatnya, lebih enak, sandaran tangannya pun lebih enak, pas buat kita kemudi. Dan ini bisa digeser untuk armrestnya sendiri bisa digeser, terus di sini ada tempat penyimpanan juga. Nah, ini ada cukup, nggak terlalu besar sih, tapi ya cukup lah. Dan di sini jadi multifungsi nih. Jadi di sini ada 2 cup holder, bisa kalaupun botolnya panjang atau gelasnya panjang, kalian bisa angkat begini cup holdernya. Jadi ada di partisi begini ya. Jadi dua-duanya bisa buat nyimpan gelas yang cukup panjang. Terus tempat penyimpanan lagi ada di sini. Ini tembus antara kiri dan kanan, serta ada power outlet yang ngumpet. Di sini power outletnya dia ngumpet. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan glove box-nya ini set. Dan dia juga ada soft opening ya. Dan cukup lega. Di sini juga ada apar. Jadi sekarang khusus semua pembelian unit Honda itu dapat apar ya, karena ini udah standar nasional, wajib ada apar atau alat pemadam api ringan yang udah kita sediakan di setiap pembelian unit apapun itu di Honda. Nah, terus lihat ini dari untuk rem parkirnya atau handbrake-nya ini sekarang udah pakai tombol ya, atau yang dinamakan EPB atau electric parking brake. Jadi udah bukan tuas lagi, jadi dia model electric parking brake. Dan ada brake hold juga. Brake hold ini untuk menahan rem, mengaktifkan rem ketika misalkan dalam keadaan stop and go. Jadi misalkan kalian lagi macet, otomatis kan transmisi misalkan di D. Nah, kalau lagi macet kan biasanya kalau kita malas pindahin transmisi ke netral atau ke netral, otomatis kan kita harus injak rem terus kan. Tapi dengan kalian aktifkan brake hold, ketika mobil itu berhenti sempurna dalam keadaan macet atau dalam keadaan berhenti, otomatis ketika Anda ngelepas pedal rem, dia nggak akan jalan walaupun transmisi ada di D. Jadi brake hold ini untuk mengaktifkan rem ketika mobil sudah berhenti sempurna. Nanti kalau mau jalan kalian tinggal injek gas lagi aja. Jadi ini lebih aman dan lebih anti pegel. Tadi kan dari depan saya bilang ya, untuk HR-V SE ini emang mirip dengan tampilan dari depannya, itu mirip dengan HR-V Prestige. Karena lampunya full LED, fog lampnya LED, sennya LED, lampu jauh, lampu dekatnya LED. Nah, apa yang membedakan dari dalam? Kalau dari dalam udah langsung kelihatan bahwa yang tipe Prestige itu dia warnanya beige. Untuk di dashboard sini dia warnanya beige, di sini warnanya beige atau krem, di armrestnya warnanya juga beige gitu loh. Jadi bedanya itu. Joknya sama-sama kulit. Jadi special edition ini kenapa dibilang spesial ya? Mungkin ya karena tadi di depannya udah lampunya full LED. Terus joknya full kulit. Sama kalian bisa lihat nanti di pedal gas dan remnya itu sudah dibekali juga sama chrome. Jadi udah ada ditambahin chrome gitu, jadi lebih sporty. Kurang lebih gitu dari interiornya ya. Oh iya, pengaturan joknya pun ini ada reclining, terus ada sliding, dan ada mengatur ketinggian ya. Jadi kita bisa atur ketinggiannya sesuai dengan posisi kemudi kalian. Kita sekarang lanjut ke bagian mesin. Oke, dan sekarang kita gua udah buka kabin mesinnya. Jadi dia pakai untuk cc-nya sendiri 1500 cc dengan horsepower 120 PS. Dan ini menjadi tenaga terbesar di kelasnya untuk compact SUV. Terus udah dilengkapi dengan teknologi iVTEC ya Honda. Terus kalau dari kap mobilnya, ini dia udah dilengkapi dengan peredam. Dan di sininya pun udah warna body, udah dicat warna body, warnanya merah nih kalau jadi kelihatan rapi ya. Ini warna merah dan kita ready stock. Promo dikit ya. Kita ready stock di Honda Tendean, Jakarta Selatan. Tepatnya di Jalan Kapten Tendean nomor 8 seberang pom bensin Vivo. Kalian bisa langsung cari aja nama gua di sini. Oke, kurang lebih gitu ya. Oh ya, ada info lagi bahwa sedikit info. Jadi untuk sekarang itu kan lagi masa PPNBM masih diperpanjang 100% sampai akhir tahun. Jadi buat kalian jangan sampai lewat. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu kalian. Jangan lama berpikir bahwa mungkin kalian berpikir di akhir tahun diskon bakal besar-besaran. Biasanya kan gitu. Cuman kalau sekarang emang kondisi pandemi, jadi ketika
ketika kondisi pandemi otomatis produksinya pun agak terhambat, karena kalau kalian ya pernah dengar bahwa ada kelangkaan chip katanya dari Jepang itu yang emang sedang langka, makanya produksi pun terganggu. Untuk HRV-SE ini kita ada warna merah tinggal 1 unit, jadi untuk harga on roadnya sendiri 344.600.000 udah dipotong PPNBM dari harga sebelumnya sekitar 360-an. Dan kalian kalau untuk membeli kredit juga, membeli secara kredit atau cicilan, kita ada program DP murah cuma 33 juta DP-nya, angsuran cuma 6,6 juta. Untuk informasi lebih lengkap kalian bisa kontak kami di nomor telepon yang ada di deskripsi. Oke, sekian video saya tentang Honda XR-V Special Edition ini. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan bye-bye. What?